udah hilang, kalau belum diguyur sama air, maka tempat itu masih dihukumi najis, masih termasuk najis. Disebutnya najis mutawasito hukmiyah. Maka cara membersihkannya itu tinggal kita kasih air secukupnya. Nah, sesudah dikasih air secukupnya, maka tempat itu sudah menjadi suci. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana hukum air tersebut? Apakah masih najis atau suci? Nah, ulama mengatakan air tersebut atau air bekas mensucikan najis mutawasito itu disebutnya airnya air tohir ghair mutahhir, atau air suci tapi tidak mensucikan. Alhasil bisa dipakai minum, bisa dipakai mandi, tapi tidak bisa dipakai berwudu. Itu namanya air suci tidak mensucikan. Jadi derajatnya seperti air air orson atau air sirup atau air marjan gitu ya. Jadi yang namanya air sirup, air marjan juga itu sama, termasuknya tohir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Air sirup kita bisa diminum, atau misalkan minuman marjan itu bisa diminum tapi tidak bisa dipakai wudu. Begitu juga air bekas mensucikan najis mutawasito disebutnya tohir ghair mutahhir. Jadi suci cuman tidak mensucikan, bisa diminum cuman tidak bisa dipakai wudu. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Jadi intinya dikala kita terkena najis mutawasito, maka untuk cara mensucikannya seperti itu tadi yang sudah Al-Fakir bahas. Yang penting sudah hilang rasanya, baunya, begitu juga rupanya. Kalau sudah hilang langsung diguyur dengan air, maka tempat tersebut menjadi suci. Nah, termasuk di tempat-tempat yang kita suka pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diusahakan harus suci. Maka untuk menjaga kehati-hatian, untuk menjaga keihtiyatan, kalau kita misalkan melaksanakan sholat di rumah itu diusahakan dari mulai tempat keluar kamar mandi, atau dari mulai kamar mandi itu diusahakan harus memakai sendal. Jadi harus bersedia atau harus menyediakan sendal jepit khusus untuk dari keluar kamar mandi sampai ke tempat sholat. Jadi intinya gitu, intinya menjaga kehati-hatian. Barangkali di rumah kita banyak kotoran atau banyak najis yang mensucikannya hanya dielap saja atau diguyur saja gitu. Terutama kalau di rumahnya punya anak kecil yang masih berusia 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun, kadang-kadang pipis sembarangan, kadang-kadang BAB sembarangan, gitu kan, kita cuma dielap saja. Maka kalau dielap saja itu tidak suci. Sehingga kalau kita keluar dari kamar mandi, posisi kaki dalam keadaan basah, nginjak teras tersebut, nginjak keramik tersebut dalam keadaan najis, maka kaki kita juga hukumnya najis. Terus kita loncat atau naik ke atas sajadah dalam posisi najis, dalam posisi basah, maka tempat sajadahnya juga itu termasuk najis. Kalau kita langsung melaksanakan sholat, berarti sholatnya tidak sah. Maka perlu salah satu masukan ya dari Al-Fakir, kadang-kadang dalam acara sesi pernikahan suka ada salah seorang atau suka ada pengantin pria memberi mas kawin itu seperangkat alat sholat gitu ya, suka ada. Saya terima nikah kepada istri tersebut dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Itu perangkat alat sholat kalau misalkan kita lihat biasanya yang ada itu mukena, terus sajadah, terus Al-Quran. Betul, Al-Quran. Tapi sendal jepit itu tidak ada. Betul. Padahal sendal jepit itu termasuk alat sholat. Jadi harusnya dikala muda-mudi itu ya, dikala anak muda seumpamanya mau nikah terus mas kawinnya pakai alat sholat itu kalau bisa harus ada sendal. Sendalnya jangan yang mahal-mahal, sendal jepit aja. Maksudnya untuk melaksanakan sholat dari mulai kamar mandi sampai ke tempat sholat. Jadi menjaga kehati-hatian. Sebab yang bisa dihukumi najis itu salah satunya basah atau kedua-duanya basah. Itu yang bisa menimbulkan najis. Misalkan nih, secara jelas saja.
Kemarin udah Al-Fakir bahas bahwa yang disebut dengan najis mughaladoh itu yaitu najis anjing atau najis babi atau bagong. Nah, seumpamanya yang menimbulkan najis itu apabila kita menyentuh dalam posisi basah salah satunya. Misalkan tangan kita kering, anjing basah. Kita pegang, maka kita terkena najis mughaladoh. Atau sebaliknya, anjing kering, tangan kita basah, maka kita terkena najis mughaladoh. Tapi kalau kering sama kering itu tidak najis. Misalkan tangan kita kering, kita memegang anjing, anjingnya juga dalam posisi kering, itu tidak termasuk najis. Nah, itu juga dikala kita mau melaksanakan sholat di rumah, diusahakan kaki kita harus bersih, tempat sholat kita harus bersih dari najis. Sehingga diusahakan untuk menjaga kehati-hatian dari mulai kamar mandi nyampe tempat sholat atau nyampe sajadah, itu diusahakan untuk memakai sendal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja seputar fikih singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu kajian tasawuf yang akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Habib Novel Alatos. Kepadanya fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para pemuda dan pemudi Bubulak, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara rutinitas kita ngopi, ngobrol perkara iman bersama para pemuda dan pemudi di Bubulak yang rutin setiap malam Rebo kedua dan keempat kita mengadakannya. Mudah-mudahan dengan rutinitas ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, khususnya menjadikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, khususnya untuk tempat kita Bubulak ini, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat, para pemuda dan pemudi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tanya jawab, ada sedikit yang ingin Al-Fakir bahas. Tema yang sudah kita share yaitu memberitahu kebaikan atau riya. Terkadang kita ini suka dilema, pengen memberitahu kebaikan tapi terkadang kita takut riya. Tapi nggak memberitahu kebaikan kita sayangkan karena teman kita akhirnya tidak bisa melakukan kebaikan. Sehingga terkadang ada orang ini bingung, saya memberitahu kebaikan takut dibilang riya. Kalau saya biarkan teman saya ini, entar dia ini tidak menjadi baik. Sehingga apa yang harus saya lakukan?
Yang paling penting yang harus kita ingat, prinsip kita hidup ini untuk apa? Itu pertama. Yang harus kita ingat adalah prinsip kita ini hidup ini untuk apa? Orang yang labil, orang yang selalu bingung karena prinsip hidupnya itu tidak kuat. Tapi orang kalau punya prinsip dalam hidupnya kuat, dia tidak akan bingung, tidak akan was-was. Orang yang selalu ragu dalam hidupnya itu karena dia tidak punya prinsip. Atau punya prinsip tapi tidak kuat dalam menjalankannya. Prinsip kita adalah di dunia ini, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Sehingga dimanapun kita tinggal, pikirkan bagaimana saya bisa beribadah. Dimanapun kita tinggal. Sehingga kalau seandainya kita tinggal sampai di luar, kita punya tempat ini pun, kita harus berpikir bagaimana saya bisa beribadah. Dan di antara ibadah tersebut adalah namanya memberitahu kebaikan. Sehingga tatkala ada teman kita yang harus kita beritahu kebaikan, maka beritahu. Jangan berpikiran saya takut dicap sombong, saya takut entar kena penyakit ria, saya takut entar dibully. Nah, ini orang yang selalu mengatakan saya takut, saya ini itu adalah orang-orang yang tidak memiliki prinsip. Tapi orang kalau sudah punya prinsip itu enak. Hidup dimanapun enak. Contoh ada orang prinsipnya saya hidup dimanapun tidak pengen nyusahin orang. Duduk dimanapun dia gak mau nyusahin orang. Punya mulut, mulutnya dijaga, gak pengen mulutnya nyusahin orang. Dia punya pekerjaan, pekerjaannya pun dipikirkan bagaimana tidak nyusahin orang. Ini prinsip yang harus kita miliki. Jadi Allah hadirkan kita ke muka bumi ini untuk beribadah. Sehingga jangan sampai yang namanya halangan itu menyebabkan kita ini tidak mengingatkan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi prinsip kita yang pertama adalah kita harus ingat hidup kita di dunia ini untuk ibadah. Sehingga tatkala ada orang harus kita beritahu, maka beritahu kebaikan. Dan memberitahu kebaikan ini tidak mesti harus dengan kita berbicara secara langsung. Dengan kita punya WhatsApp, pasang status yang baik. Jangan status yang aneh-aneh. Ada orang pasang status di WhatsApp-nya curhat. Ada. Hidup kok gini-gini banget sih, gak berubah-berubah. Ada. Punya WhatsApp untuk pasang status yang aneh-aneh. Dia lagi sumpah sama orang, pasang status. Air susu dibalas air tuba. Saya sudah mulai merasakannya pada malam hari ini. Untuk apa? Sehingga status kita, jadikan itu sebagai modal kita pahala. Kemudian kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya Line, kita punya yang lain-lainnya. Pikirkan bagaimana itu bernilai ibadah semuanya dengan status kita, dengan media sosial kita. Nah, itu yang harus kita ingat yang pertama. Jadi ingat bahwasanya Allah perintahkan kita untuk ibadah. Dan di antara ibadah itu adalah memberitahu kebaikan. Ini prinsip. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan kebaikan kita ini ria. Oh ini kita pasang status. Yuk ngopi, ngobrol perkara iman di Bubulak. Di depan rumahnya Kang Dadi di persimpangan 4. Nah itu waktu kita pasang status ada yang komen tuh. Kalau berbuat kebaikan itu gak usah ria, gak usah pakai pamer. Gak usah pakai di share-share seperti itu. Nah ini kalau kita kembali ke poin yang pertama, kita tidak akan peduli dengan mereka. Kenapa? Karena Allah perintahkan saya untuk ibadah. Sehingga kalau ada orang yang komen seperti itu kepada kita, satu, tidak usah ditanggepin. Kemudian yang kedua, kita minta doa sama dia. Doakan agar saya ikhlas karena Allah. Selesai. Tapi kalau orang gak punya prinsip, kaidah yang pertama, waktu ada orang yang komen, malah orang itu ribut. Kamu kenapa suudon sama saya? Saya pasang status, kamu kira saya ria. Lama. Ribut akhirnya. Nah sehingga kaidah yang kedua itu, kalau ada orang yang mengkritik kita, tidak usah pedulikan, biarkan, sok. Tinggal kita doakan agar dia bisa dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, riya itu tempatnya di hati. Sehingga manusia itu tidak boleh menghukuminya. Jadi orang pasang status, bahkan kata para ulama, kalau seandainya ciri-ciri riya itu ada dalam diri orang tersebut, kita pun tidak boleh menjadi orang yang suudon kepada dia. Tidak boleh. Al-Fakir pernah cerita, ada bangkai
mayat seorang laki-laki yang di kampungnya itu nggak mau satu orang pun menguburkan dia. Ini laki-laki meninggal jadi bangkai, bau busuk, nggak mau ada orang menguburinya. Dikisahkan ada seorang raja yang dia itu bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, diperintahkan untuk datang ke desa tersebut untuk mencari ini laki-laki karena ini adalah wali Allah. Si raja ini akhirnya mendatangi desa tersebut dalam mimpinya, tapi ajibnya raja ini dia menyamar menjadi rakyat biasa, sehingga nggak ada yang tahu bahwasanya dia ini seorang raja. Setelah sampai di desa tersebut, dia dikagetkan dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi bangkai, sudah meninggal dunia, tapi sudah membusuk, tidak ada yang menguburkannya. Sehingga dia tanya sama orang yang lewat, kenapa ini laki-laki kok tidak dikubur? Lalu mereka menjawab, iya, ini orang hobinya setiap hari minum minuman keras, sehingga tidak ada baiknya orang ini, biarkan saja dia membusuk. Mendengar itu makin penasaran, kenapa? Raja ini melihat ini laki-laki dalam mimpinya dia. Yang Nabi katakan ini seorang wali Allah, orang yang soleh, itu dia. Sehingga akhirnya daripada cerita tersebut, mimpi tersebut, akhirnya dia tanya lagi, dia punya keluarga nggak? Dia nggak punya keluarga kecuali adiknya yang ada di luar sana. Dicari sampai ke adiknya, kemudian ditanya, apakah engkau punya kakak? Iya. Mana kakakmu? Kakakku sudah meninggal dunia. Kenapa tidak ada yang mau menguburkannya? Lalu kemudian dijawab, karena semua warga menyangka kakakku ini adalah seorang peminum minuman keras, dan semuanya tidak boleh ada yang menguburkannya. Tapi aku bersumpah demi Allah, kakak saya ini adalah seorang wali Allah. Makin bingung ini raja. Masyarakat semua mengatakan dia ini seorang penjahat, seorang peminum minuman keras, tapi adiknya bersumpah dengan nama Allah, mengatakan adalah seorang wali Allah. Lalu cerita, masyarakat ini salah paham dengan kakak saya. Kakak saya ini bingung, masuk ke desa. Di desa ini kebanyakan orangnya itu suka minum minuman keras. Kakak saya sudah mengingatkan, tidak bisa. Sudah menegurnya, tidak bisa. Akhirnya kakak saya berpikir bagaimana caranya agar warga ini tidak beli minuman keras tersebut. Akhirnya kakak saya setiap punya uang, setiap harinya datang ke tempat minuman keras tersebut, dibeli semuanya. Setelah dibeli, kemudian dibuang minuman keras tersebut agar tidak ada warga yang meminum minuman keras. Setiap hari kakak saya seperti itu. Punya uang, beli minuman keras, dibuang. Punya uang lagi, dibeli, dibuang. Sampai alhamdulillah warga sedikit yang meminum minuman keras. Tapi warga menganggap semuanya kakak saya ini adalah orang yang pemabuk, yang suka minuman keras. Akhirnya si raja ini meneteskan air mata, sangat sedih mendengarkan cerita perjuangan daripada laki-laki tersebut. Akhirnya dia kembali ke kerajaannya, diperintahkan semua pasukannya ribuan bahkan puluhan ribu untuk datang ke tempat tersebut, kemudian dimandikan, kemudian disolatkan, dikafani, dikuburkan dengan terhormat, sehingga warga semuanya kebingungan. Ternyata diceritakan, ternyata laki-laki ini tidak sesuai apa yang dia bayangkan. Nah, ini pelajaran buat kita, jangan suudzon. Kita nggak tahu apa yang ada di hati seorang. Jadi kalau ada orang mengupload, kita ini nggak boleh suudzon. Oh, ini orang ria, orang nggak boleh. Tapi yang ada kalau orang itu mengupload suatu kebaikan, satu, kita doakan dia agar istiqomah. Kedua, doakan agar dia ikhlas. Ketiga, yang paling penting, kita mencontohnya. Kita ini hidupnya suka ngomentarin orang terus. Ada orang kayak gini dikomentari, ada orang kayak gini dikomentari, ada orang kayak gini komentari. Coba komentar diri kita sendiri coba. Kita ini orang baik enggak? Bagaimana hubungan kita sama Allah? Sholat kita 5 waktu itu sudah benar enggak? Sudah sempurna dilakukan apa masih bolong-bolong? Kalau bolong-bolong udah dikodok belum? Jangan sampai kata Nabi, satu sholat yang ditinggalkan seorang hamba di usia baliknya, dia tidak kodok, aku jamin dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cek kita punya sholat. Kemudian bagaimana hubungan kita sama tetangga? Baik enggak? Kita sama istri, sama suami kita, kemudian dengan keluarga kita. Coba dicek semuanya. Sama anak-anak kecil kayak gini nih, perhatian enggak kita sama mereka? Waktu mereka hidupnya setiap hari, mungkin anak-anak kecil sekarang nih main HP terus di pojok-pojok, nyari wifi gratis. Nah, yang kayak gini kita perhatikan. Kalau di majelis taklim ngobrol contohnya, coba dipikirkan gimana anak kecil bisa hadir majelis taklim tapi nggak ngobrol. Di masjid sholat, bukan tawaf, di masjid di musola, itu dipikirkan. Nah, coba kita pikirkan, evaluasi diri kita sendiri. Jangan malah kita hobinya ngomentarin orang terus.
sampai kita lupa melihat kekurangan diri kita sendiri. Makanya kata para ulama, kalau orang itu suka melihat kekurangan orang lain sampai mati pun dia tidak akan tahu kekurangannya sendiri. Tapi kalau kita melihat kekurangan diri kita, fokus melihat kita punya kekurangan, tidak ada waktu kita untuk mengomentari kekurangan, kesalahan orang lain. Para hadirin wa hadirat, pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan tema kita. Nah, jadi memberitahu kebaikan atau riya. Jadi intinya prinsip yang harus kita pegang, Allah ciptakan kita untuk beribadah, diantaranya memberitahu kebaikan. Kalau ada orang yang mengomentari kita riya, tidak usah pedulikan, tinggal doakan dia agar dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau ada kita lihat orang mengupload suatu kebaikan, doakan agar mereka ikhlas, istiqomah, dan kita mencontohnya. Mungkin itu saja. Silakan, barangkali sekarang ada yang mau ditanyakan. Fadhol, wallahu a'lam bishawab. Enggak, tamu Pak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Subhanallah. Ini banyak adik-adik saya, anak-anak saya yang bertanya. Beliau kan baru lulus kuliah, kerja belum, tapi calon udah katanya. Jadi lebih baik nikah dulu atau kerja dulu, Bib? Itu pertanyaannya. Jadi nikah dulu, kerja dulu. Kebanyakan kan kepengen mertuanya, calon mertuanya pasti posisinya dikerja dulu. Tapi kalau nunggu kerja kan nggak tahu lah kapan. Begitu, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau kita ingin menikah, calon mertua kita ini mensyaratkan harus bekerja dulu. Kira-kira apakah kita lanjut menikah atau mogok menikah ini? Atau cari calon mertua yang baru? Baik. Baik. Yang pertama yang perlu dipahami, bekerja itu tidak ada syarat rukun dalam pernikahan, itu tidak ada. Yang penting kita itu menikah itu kita punya uang untuk membayar mahar, kemudian untuk hidup di hari tersebut. Hari besoknya para ulama menjelaskan semuanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita sudah punya uang untuk bayar maharnya, kemudian untuk hidup makan di hari tersebut dengan istri, itu kita sudah boleh nikah. Ya. Tapi dengan ketawakalan yang betul-betul. Kalau memang ngepres uangnya cuma ada itu aja. Makanya di dalam pernikahan itu diantaranya nikah itu dimakruhkan kalau kita ini masih ragu. Kira-kira saya ini kalau nikah nih gimana nih buat uang. Uang belum punya, pekerjaan belum ada. Itu makruh. Jadi harus dikembalikan kepada kita punya keyakinan. Paling tidak kalau kita pengen nikah ya kita untuk mahar ada, untuk hidup waktu itu ada, kemudian punya pegangan. Ya, pegangan di sini ya uang ala kadarnya. Karena rezeki itu sudah Allah jamin. Bahkan kalau kita lihat dalil tentang masalah menikah itu sangat luar biasa. Menekankan masalah rezeki. In yakunul fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau kalian menikah niatnya karena Allah, pengen cari yang halal, pengen beribadah, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Yughnihimullah. Allah yang memberikan kekayaan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui dengan kadar hambanya. Sehingga jangan akhirnya menjadi khawatir. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu mertua yang mensyaratkan seperti itu. Kamu mau kerja, Afan, kamu mau nikah sama anak perempuan saya? Iya. Kamu harus kerja dulu. Nah, kalau ada mertua yang seperti ini, maka kita tidak usah ambil pusing, tidak usah kita akhirnya maksa untuk nikah dengan perempuan tersebut. Tidak usah. Carilah mertua yang memprioritaskan masalah agama. Kenapa? Ini kita belum nikah saja sudah ditekan. Belum nikah ini sudah ditekan. Entar apalagi sudah menikah lebih ditekan lagi.
Karena yang menjadikan perceraian itu daripada suami istri itu kadang bukan dari orang luar, dari orang dekat. Kadang orang tua, kadang mertua, kadang keluarga sendiri. Maka di sini bagi kita, kalau kita pengen menikah, carilah seorang perempuan di samping agamanya baik, juga orang tuanya agamanya baik. Kadang ada perempuan agamanya baik, tapi orang tuanya kurang baik agamanya, maka lebih baik tidak usah. Ya, cari seorang perempuan yang agamanya baik dan juga orang tuanya agamanya baik. Jadi jangan diambil pusing. Kalau seandainya dia ini banyak pilih-pilih, kita punya calon mertua, maka cari calon mertua yang lainnya. Atau kita mau berjuang untuk bagaimana caranya saya bisa menikah dengan dia, silakan. Tapi hati-hati. Kalau kita memaksakan diri, sudah tahu calon mertua seperti itu, takutnya setelah menikah akhirnya makin jadi. Jadi yang penting kita sudah memahami bahwasannya kita ini menikah bukan untuk materi. Memang hidup butuh materi, butuh uang, tapi uang tidak segalanya. Makanya Nabi katakan, kalau engkau ingin dapat rumah tangga yang sakinah wa warahmah, pilih agamanya baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi sudah jelas ya dipaparkan oleh Habibana. Nambahin sedikit. Jadi kalau misalkan kita sudah misalkan lulus kuliah gitu ya, lulus kuliah. Seumpamanya. Kalau misalkan kita sudah kenal laki-laki maupun sama perempuannya, sudah kenal, sudah dekat, maka itu alangkah lebih baiknya itu jangan sampai kita menunggu pekerjaan. Sebab banyak gitu ya, banyak. Bukan satu orang, dua orang. Al-Fakir punya banyak teman ya yang dulunya pernah bareng mondok, pernah pesantren bareng itu ya. Pas dia keluar pesantren itu belum punya pekerjaan apa-apa. Tiba-tiba dia pengen nikah, pengen berumah tangga. Tapi alhamdulillah setelah dia berumah tangga, setelah dia menikah, Allah sudah jamin punya pekerjaan sendiri. Itu jalannya dari mana saja Allah sudah menentukan. Bisa dari seorang mertuanya, misalkan mertuanya punya toko atau punya perusahaan, disuruh nungguin atau disuruh kerja di sana, bisa. Jadi kita jangan khawatir gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah nikah, kalau kita sudah berumah tangga, pasti itu rezekinya pasti ada. Sebab yang dikhawatirkan kalau misalkan kita si laki-laki sama perempuannya sudah kenal, sudah akrab, terus menunggu pekerjaan datang, itu dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan atau maaf ya gitu ya, bisa menjadi perzinahan gitu ya, perzinahan. Jadi itu alangkah lebih baiknya nikah. Insya Allah masalah rezeki nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengatur. Mungkin itu saja sekedar tambahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan sedikit tentang permasalahan tadi. Yang perlu diingat, rezekinya jomblo pasti sama yang menikah itu beda. Nah, itu yang perlu diberi garis bawah ya. Jadi rezekinya jomblo yang belum menikah ya segitu-gitu aja. Tapi rezekinya orang yang sudah menikah pasti beda. Makanya Allah sendiri yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan caranya Allah. Kan sebetulnya itu sudah disinggung dalam ayat Al-Quran yang lainnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini, termasuk manusia, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Tapi kenapa kok Allah lebih mensifati orang yang menikah? Karena Allah niat yang baik, Allah akan mudahkan rezekinya. Kenapa? Karena memang lebih dimudahkan. Makanya ingat ya, Anda para jomblo yang banyak mikir waktu menikah, nggak bakal kesampaian. Ntar kurang ini, ya kurang terus. Kenapa? Status Anda masih jomblo. Coba sudah menikah, pasti beda. Contoh, saya pengen beli contoh air putih kayak gini, harganya 2.000. Saya punya uang 1.000. Ya saya nggak bisa beli. Cuma kalau saya ngajak teman saya yang sama-sama punya uang 1.000, pasti bisa dibeli. Itu rezekinya beda. Ya. Jadi tolong jangan samakan. Dan banyak teman-teman Al-Fagir juga sama seperti Ustaz Ugin yang seperti itu juga. Dulunya nggak punya apa-apa, setelah menikah alhamdulillah. Contoh siapa? Nih, kameramen.
Atau ini nih. Nah, Kang Lutfi coba. Dulu belum menikah, serba keder sudah hidupnya. Serba pusing. Sekarang alhamdulillah sudah menikah, punya rumah sendiri, punya mertua sendiri, punya istri sendiri, ya. Maksudnya dalam kehidupannya pun lebih dimudahkan. Banyak. Ada yang tadinya nggak punya apa-apa, setelah dia menikah ternyata keluarga yang dari jauh datang ke acara pernikahannya, ternyata baru tahu, loh, oh kamu saudara saya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Kuningan. Di mana? Di Window Haji. Loh, saya punya pekerjaan itu di Window Haji. Sudah, sekarang kamu yang megang. Saya ini tinggalnya di Kalimantan. Coba dibuka setelah menikah. Atau kadang lewat mertua, lewat besan. Loh, kamu belum punya pekerjaan tetap? Belum. Kamu apa di bidangnya? Saya bisa bagian apa contohnya? Marketing. Loh, kebetulan saya ini butuh marketing ini di pekerjaan saya. Sudah, kamu bagian marketingnya coba. Setelah menikah. Karena dalam menikah itu ada unsur silaturahmi. Sehingga akhirnya makin Allah mudahkan rezekinya. Jadi intinya para jomblo dan jomblowati, selama Anda statusnya masih jomblo, maka jangan harap rezekinya akan lebih dimudahkan. Ya, Kang Ferry, Anda nggak usah toleh-toleh ya. Status jomblo, cupangnya pun nggak banyak, segitu-gitu aja. Ininya pun dapat uang apa istilahnya, uang lebihnya pun ya segitu-gitu aja. Coba sudah menikah, lebih banyak lagi. Bahkan setelah menikah ternyata istrinya juga suka cupang, akhirnya punya gelombang cupang atau apa namanya? Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Silakan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. shalli alaihi wa ala alihi washabbihi. Apa itu pada titipan pertanyaan? Kalau kita mengaji Al-Quran terus di-share di sosial media, itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita mengaji kemudian di-share, diberitahu, kayak contoh ada kajian apa? One day juz, ya. Sehari satu juz atau seminggu satu juz. Setelah kita baca kemudian kita upload. Kita beritahu saya sudah mengaji sehari atau satu minggu satu juz. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kembali kepada niat kita. Kalau kita niat mengupload untuk memberitahu, untuk memberikan info atau untuk dakwah, itu nilainya pahala. Bahkan double pahalanya. Kita mengaji sudah pahala, mengupload memberitahu orang pahala. Bahkan bisa jadi double. Gara-gara kita mengupload, teman-teman yang lain akhirnya mau mengaji. Dan ini banyak kejadiannya. Ada orang tuh kalau ngaji tuh males. Tapi waktu dia tergabung dalam satu kelompok atau satu kelompok WhatsApp, itu akhirnya mereka semangat. Akhirnya ngaji. Bahkan ada yang sampai sudah seminggu saya 2 juz. Saya ambil 2 juz. Pertama berat ngaji sendiri. Jangankan 1 juz seminggu. Setahun 1 juz aja masih alhamdulillah. Kadang-kadang Al-Quran aja nggak disentuh. Tapi karena dia terikat dalam salah satu grup yang membuat aturan sehari 1 juz atau seminggu 1 juz, mau nggak mau akhirnya dia mengaji. Itulah pentingnya kita ini berbuat kebaikan itu selalu bersama-sama, akan termotivasi. Sebelumnya kita jarang ngaji Quran, tapi gara-gara sudah tergabung sehari bisa 1 juz atau seminggu 1 juz. Yang penting kita niatnya melakukan itu karena Allah, bukan karena ria, pengen dipuji, pengen disanjung, maka kita akan mendapatkan pahala. Bahkan lebih pahalanya kalau sampai ada orang yang mengikut ajakan kita, apalagi sampai menyebarkannya. Wallahu a'lam bishawab. 6, fadhal, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi washabbihi. Akan mau nanya, kita sempat nanya juga di Instagram antum ataupun di FB lupa, dan belum dijawab mungkin karena live-nya sudah selesai dulu tuh. Nah, pertanyaannya diulang kembali, ketika kita menjadi makmum yang masbuk telat 1 rakaat dan di kejadian ternyata makmum yang lain itu belum paham kalau misalkan imamnya batal, harus ada yang maju ataupun meneruskan sholatnya masing-masing. Nah, apa tindakan kita yang masbuk? Apakah kita maju menggantikan imam atau kita diam saja sholat sendiri? Dan
kalau misalkan kita sholat sendiri, yang makmum yang lainnya kadang-kala kalau misalkan kita tidak beritahu gimana gitu? Baik, ada pertanyaan. Kalau seandainya imam ini kita ketahui batal, imamnya masih jadi imam ya, bukan sudah pergi ya, imam masih jadi imam. Tapi kita sebagai makmum ini tahu ini imam ini batal, baik itu dia kentut nggak ngaku contohnya ini, tapi kita keciuman baunya kerasa bunyi, tapi imam tetap lanjut saja, atau mungkin kita melihat ada najis di kakinya atau di badannya, atau bacaan Al-Fatihahnya itu sampai mengubah arti, mengubah makna. Nah, bagaimana kita sebagai makmum? Yang pertama, kita tidak boleh mengikutinya. Jadi kita harus mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Niat berpisah dengan imam. Jadi kita nggak boleh ngikutin imam, karena di antara ia membatalkan sholatnya makmum bersama imam, makmum ini mengetahui apa yang membatalkan imam. Jadi ngeliat ada najis, Fatihahnya nggak benar, mengubah arti, maka kita mufarokoh. Jadi cukup di hati kita niat, saya niat mufarokoh. Sholatnya dilanjutkan, tidak usah diulang dari pertama, dilanjut saja sholatnya. Waktu itu rakaat kedua, kita salat maghrib, ya tinggal lanjutkan sampai rakaat ketiga. Nah sekarang bagaimana? Kalau seandainya kita ini posisinya di belakang, yang lainnya nggak ada yang tahu. Yang pertama kali pokoknya kita nggak boleh ngikuti imam, sehingga kita mufarokoh. Setelah selesai, bagaimana saat itu kita beritahu kepada jamaah bahwasanya tadi ini imam itu batal, contoh karena ada najis seperti itu. Tinggal saat itu kita beritahu kepada DKM setempat atau ustaz setempat tentang kejadian tersebut. Ntar biar beliau-beliau yang menyampaikan kepada jamaahnya. Jadi kita nggak boleh diem. Kalau kita diem berarti kita ridho kepada kemungkaran, kepada kesalahan. Kita yang menanggung dosanya. Mereka yang nggak tahu tidak ada dosa karena nggak tahu. Kita yang tahu ini yang berdosa. Jadi ntar tidak usah kita. Jadi biar DKM setempat atau Ustadz Kiai setempat yang ada di tempat itu untuk langsung menjelaskannya. Jadi ntar yang lainnya tinggal mengulangi sholatnya. Tapi kalau seandainya makmumnya ini yakin tidak ada yang batal dalam imam, sah. Yang menjadikan batal itu apa? Ya keyakinan kita ini imam ini batal sholatnya. Tapi makmum yang tidak merasakan hal itu, maka dia sah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ternyata dijelaskan makmumnya mengetahui, maka makmumnya wajib untuk mengulangi sholatnya. Jadi ntar yang memberitahu nggak usah kita, takut ada problem ntar. Jadi biarkan yang memberitahu DKM setempat atau ustadz setempat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol. Jadi posisinya itu kita sebagai makmum yang telat. Nah, sedangkan imam itu batal dan imamnya itu keluar dari keimamannya. Nah, harusnya kan yang belakang itu yang tidak masbuk maju atau sholat masing-masing semua. Tapi ini nggak ada yang maju, malah diam semua. Apa kita yang mengerti tapi masbuk maju atau gimana gitu? Makanya tadi ada tanya, imamnya itu posisinya apa? Kalau imamnya posisinya tetap, tadi kan yang Al-Fakir jelaskan. Nah ini posisinya imamnya nih keluar, tapi yang belakang ini nggak ada yang maju. Bagaimana? Ya kita yang maju. Kalau memungkinkan, tapi kalau kita jauh softnya gitu di soft ke 10, ini imamnya di depan kan nggak bisa. Ya kita mufarokoh. Ya kita niat mufarokoh, sholat sendiri. Makanya setiap DKM, ini kita kembali lagi masalah DKM yang sering Al-Fakir ulangi. Kalau milih DKM itu jangan milih yang paling tua di tempat tersebut umurnya. Yang jadi DKM itu paling tidak itu punya 3 kriteria. Yang pertama harus paham masalah ilmu agama. Sehingga milih imam pun milih imam yang benar, nggak salah-salah. Kemudian kalau DKM-nya nih paham betul masalah ilmu agama, yang di belakang imam nih yang paham masalah agama. Bukan anak-anak kecil atau orang yang tidak paham ilmu agama, sehingga disiapkan bukan cuma imamnya, tapi di belakang imam juga disiapkan sehingga nggak ada kejadian seperti itu. Ya, kemudian ada permasalahan bagaimana kalau imam saya ini nggak baca kunut waktu subuh,
Setiap jadi imam nggak pernah baca kunut. Bib, gimana kalau seandainya imam saya setiap sholat, di sholat yang jahar, subuh, maghrib, isya, nggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sebetulnya muaranya semuanya kesalahan DKM. Kenapa imam yang seperti itu ada di masjid, di musola kita gitu loh. Yang berbeda akidah dengan kita, berbeda madhab dengan kita, tapi umumnya akidah yang berbeda kepada kita. Yang kedua, DKM itu yang istiqomah. Jadi dia mengurusi setiap kewajibannya itu yang istiqomah. Sebelum subuh, musolanya, masjidnya sudah dibuka. Ini jamaahnya sudah nunggu depan pintu masjid musolanya, ternyata nggak ada, masih digembok. Mana DKM-nya? Masih mandi, masih tidur. Nah, ini nggak bener nih. Langsung coret, ganti DKM yang lainnya. Yang ketiga, punya jiwa semangat menghidupkan masjid dan musola. Bagaimana masjid musola bukan cuma megah bagusnya, tapi kehidupannya ada. Setiap harinya ada kajian. Senin ada kajian, Selasa kajian, Rebo kajian, Kamis kajian juga. Setiap harinya itu ada kajian, kajian mingguan, bulanan. Jangan cuma kita memikirkan bagaimana nih masjid saya jadi megah, karpetnya enak. Kalau orang sujud bisa langsung tidur di karpetnya. Saking nikmatnya, beli yang mahal. Kemudian apa lagi? Beli semuanya. Temboknya yang mahal, kubahnya yang mahal. Kemudian apa lagi? Dindingnya yang mahal. Lampunya kalau orang melihat itu, bisa terhipnotis. Beli yang kayak gitu. Tapi pikirkan bagaimana saya punya masjid musola ini kegiatannya makmur. Jangan kita hanya fokus dengan bangunannya saja. Takutnya kita termasuk kategori dalam hadis Nabi, yatatawaluna fil bunyan. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, orang berlomba-lomba memperbagus bangunan, termasuk masjid musola. Tapi nggak ada yang sholat di dalamnya, kegiatannya nggak ada. Nah, itu yang harus dipikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Habibana, kalau misalkan kita sholat berjamaah dikala imamnya batal, posisi imam langsung keluar. Nah, kalau misalkan posisi kita yang tahu kebetulan ada di belakang imam, maka kita harus maju untuk mengganti posisi sang imam. Tapi kalau misalkan posisi kita yang tahu keadaannya jauh, maka itu diperbolehkan untuk bermufarokoh. Makanya penting itu ya, wajib tadi sudah dipaparkan oleh Habibana. Jadi dikala kita sholat berjamaah itu minimal di belakang imam itu harus orang-orang yang mengerti. Jadi jangan sampai di belakang seorang imam itu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi masalahnya seperti itu nantinya. Jadi dikala imamnya batal, kalau kita makmum di belakangnya tidak mengerti, ya akhirnya tidak ada yang maju gitu, tidak ada yang maju. Jadi diusahakan di belakang imam itu harus orang-orang yang mengerti, yang tahu dengan hukum atau tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Silakan yang lainnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, pengertian masbuk itu apa, Bib? Pengertian masbuk. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang disebut dengan masbuk itu yaitu orang atau makmum yang tidak ikut berjamaah dengan imam dari awal, atau bisa dikatakan tidak ikut ruku bareng dengan imam. Itu disebut masbuk. Misalkan gini, kita datang ke masjid, misalkan mau melaksanakan sholat isya atau sholat maghrib. Nah, dikala kita datang ke masjid, terus kita melihat imam itu sudah membaca surat Kulhu atau membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kalau misalkan kita langsung takbiratul ihram, pas imam ruku, kita itu baru juga takbiratul ihram, tapi si imam itu udah berdiri lagi. Maka kita kan tidak ikut ruku berjamaah dengan imam. Maka itu termasuknya masbuk. Jadi dikala kalau misalkan kita sholat berjamaah nggak ikut ruku bareng dengan si imam, maka rakaat itu tidak dihitung. Itu termasuknya masbuk.
Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu sekarang suka banyak. Misalkan kita datang ke masjid, datang ke musola. Pas kita ke musola atau ke masjid, si imam itu sudah membaca atau sedang membaca surat Al-Ikhlas. Kita langsung Allahu Akbar. Si imam ruku. Terus pas imam ruku, kita itu enak-enak saja, nyantai-nyantai saja membaca Fatihah sampai selesai. Sampai imam sudah i'tidal, kita masih membaca Fatihah, terus kita ikut ruku sampai kalau bahasa Sunda mah ngudag gitunya. Ngudag mengejar seorang imam. Emang akhirnya nyampe ikut sholat bareng sama imam. Nah, dikala imam uluk salam, dikala imam uluk salam ke arah kanan dan kiri, si makmum tersebut ikut juga. Maka makmum seperti itu sholatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab kalau misalkan sholat isya, imam sholat isyanya 4 rakaat, makmum seperti itu dihitungnya bukan 4 rakaat, tapi tidak 3 rakaat. Sebab rakaat yang pertama itu tidak boleh dihitung. Karena apa? Karena si makmum tersebut tidak ikut berjamaah ruku dengan seorang imam. Jadi hikmahnya sholat berjamaah itu seperti itu diantaranya. Dikala seorang makmum datang ke masjid, datang ke musola, pas melihat imam sedang membaca surat atau mau ruku, kita langsung takbiratul ihram, sudah tidak boleh membaca Fatihah, langsung takbiratul ihram, langsung ikut ruku dengan imam. Nah, nanti dikala imam uluk salam, maka kita juga bisa langsung uluk salam. Terus yang jadi pertanyaan, kok tidak membaca Fatihah? Ya tidak apa-apa. Karena itu hikmahnya sholat berjamaah, makmum yang ketinggalan atau makmum yang masbuk, Fatihahnya ditanggung jawab oleh seorang imam. Mungkin itu saja, nanti tambahannya sama Habibana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin, yang pertama masalah masbuk. Masbuk itu dalam seorang makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup membaca Al-Fatihah. Jadi imam sudah ruku, jadi dia nggak cukup membaca Al-Fatihah, ini nggak cukup. Sehingga kalau seorang makmum yang masbuk ini yang tidak mendapati waktu yang cukup membaca Al-Fatihah sama imam, maka dia langsung ikut ruku saja. Loh Habib, bukankah membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat? Artinya kalau orang nggak baca Al-Fatihah berarti tidak menjalankan rukun sholat. Orang kalau tidak menjalankan rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi dalam permasalahan makmum masbuk, maka Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Jadi selama dia mendapati rukuknya imam, maka dia dihitung 1 rakaat. Ya. Jadi kalau kita bertakbir, kemudian kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata imamnya sudah ruku, nggak usah diselesaikan, langsung ikut ruku. Sisanya bagaimana? Ditanggung oleh imam. Ini yang namanya makmum masbuk. Tapi ingat, makmum ada 2, ada masbuk, ada lagi 1 yang suka kita lupakan, namanya makmum muwafiq. Muwafiq itu apa? Makmum yang mendapati waktu yang cukup membaca Al-Fatihah kepada imam. Sehingga kalau ada makmum yang namanya muwafiq ini, kok dia nggak bisa baca Al-Fatihah sama imam, maka dia diwajibkan menambah 1 rakaat lagi. Jadi sekarang rakaat itu tidak dihitung. Jadi dia harus, contoh kita ngikut dari pertama sama imam, kan pasti bisa baca Al-Fatihah sama imam. Tapi karena dia khoyal, mikirin cilok tadi di Gang Dadi ada lebih kayaknya nih, lupa lagi, akhirnya sholat isya kepikiran. Atau mungkin mikirin apa, pemain bola klubnya tadi berapa kosong, sehingga kebawa dalam sholatnya. Padahal dia harusnya cukup baca Al-Fatihah sama imam, maka dia harus baca. Kalau dia sampai ketinggalan, tidak mendapati rukunya imam, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Karena kaidahnya seperti ini, kalau kita sholat itu ketinggalan 2 rukun sama imam, itu rakaat tersebut tidak dihitung. Jadi gampangannya kita wajib menambah 1 rakaat. Sehingga makmum masbuk tadi, kalau mendapati rukunya imam, maka dia mendapati 2 rukun. Apa itu? Rukun ruku dan juga tumakninah. Sehingga kalau kita mendapati rukunya imam, maka kita dihitung 1 rakaat. Tapi kalau kita mau ruku, imamnya sudah i'tidal, berarti kita ketinggalan 3 rukun. 1 rukun ruku, kedua i'tidal, kedua tumakninah, yang ketiga i'tidal. Beda halnya seperti ini. Habib,
imamnya nih bacaannya ekspresi nih. Terawih biasanya nih penyakitnya ini. Dalam terawih itu bacaannya kenceng, cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau imamnya ini ngegas bacaannya cepet ini, maka itu kita diberikan maafu, ampunan, artinya tidak 2 rukun sampai 3 rukun. Jadi kalau kita masih mendapati yang namanya iktidalnya imam, maka kita dihitung 1 rakaat. Ini kalau imamnya bacanya cepet. Tapi kalau bacanya standar itu diberikan 2 rukun. Mendapati 2 rukun artinya dapati rukuknya imam dihitung 1 rakaat. Tapi kalau imamnya agak ngegas, agak cepet ini, nah maka kalau kita tidak mendapati iktidal, maka kita wajib nambah 1 rakaat. Sehingga bagaimana Beb, kalau terawih biasanya imamnya nih ngegas semuanya nih. Dari rakaat 1 sampai 20 digas semuanya nih. Besok cari imam yang lain. Jangan jadikan dia imam lah. Lagi berarti langganan ngegas ini. Kalau dari rakaat 1 sampai 20. Ya. Nama. Karena kalau sampai tumak ninanya ndak ada, maka sholatnya ndak sah. Jadi ada orang ruku tapi nggak ada tumak nina, itu ndak sah. Contoh, waladhdallin amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tumak ninanya ndak ada, sedangkan tumak nina termasuk rukun sholat. Minimalnya paling sedikitnya tumak nina itu adalah dengan kadar orang mengucapkan kalimat subhan. Jadi ruku Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar itu minimal. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini hilang tuh makninanya, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana Beb kalau ada imam seperti itu? Besok jangan sampai ada lagi. Gimana caranya? Pikirin sendiri. Bisa musyawarah sama DKM atau ustadz kesepuan setempat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhol. Coba sebentar, satu lagi mau nambahkan sedikit. Nambahin sedikit yang sudah tadi paparkan oleh Habibana. Jadi salah satu solusi dikala kita alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat panjang umur, kita akan akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dikala kita sedang melaksanakan sholat tarawih itu kebanyakan hampir rata-rata, malahan di setiap pesantren juga yang pernah Al-Fakir ketemui gitu, emang sholatnya agak gancang ya Bib, agak cepat gitu ya, agak cepat. Cuman gitu kalau misalkan sholatnya cepat juga harus mematuhi aturan-aturan, harus tumaknina, harus apa gitu ya, syarat-syarat dan rukun sholat itu harus dilaksanakan. Nah sekarang yang jadi permasalahan, dikala kita melaksanakan sholat tarawih itu kan biasanya kalau kita misalkan melaksanakan sholat maghrib atau sholat isya, itu dikala imam membaca Al-Fatihah, kita kan mendengarkan. Betul? Kita mendengarkan. Terus dikala imam membaca surat-suratan gitu, imam membaca surat, kita membaca surat Al-Fatihah. Betul ya? Nah, sekarang kalau misalkan sholat tarawih, kalau misalkan sholat tarawih disamakan dengan seperti itu, nanti kejadian seperti ini misalkan. Kita sholat tarawih makmum, imam membaca Fatihah, kebetulan Fatihahnya agak kenceng. Kita diam saja. Dikala imam mengucapkan amin, terus imam membaca surat, terutama bagian surat yang pendek, misalkan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kautsar, kita membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu kan lebih panjang daripada Al-Ikhlas. Dikala imam membaca surat Al-Ikhlas, terus imam ruku, kita membaca Fatihah. Fatihah kita tidak diselesaikan, atau tidak sampai sempurna sampai waladhdallin, langsung kita ruku, maka sholat si makmum tersebut itu sholatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab membaca Fatihahnya dikorupsi. Di apa? Dikorupsi, jadi tidak dibaca semua. Sedangkan dalam kitab Sapina itu kan ada syarat membaca Fatihah itu wa qiraatu kulli ayatiha. Jadi membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir itu harus dibaca semua. Gitu ya, harus dibaca semua. Jadi kalau misalkan sholat tarawih seperti itu, maka makmum tersebut itu sholatnya tidak sah. Sebab dia ngikutinya dari awal atau muafik. Terkecuali kalau masbuk yang sudah tadi paparkan sama Habibana, tidak selesai juga Fatihahnya, tidak apa-apa. Nah, jadi salah satu solusinya, dikala kita melaksanakan sholat tarawih, kalau imam membaca Fatihah, kita juga ikut membaca Fatihah, tidak apa-apa.
Nah, nanti dikala imam membaca amin, Fatihah kita yang belum selesai, kita amin dulu bareng sama imam. Nanti imam membaca surat, kita meneruskan Fatihah yang tadi tertunda atau terselang dengan bacaan amin. Nah, nanti kalau misalkan imam sudah mau ruku, kan berarti Fatihah kita sudah kelar atau sudah selesai. Nah, itu salah satu solusi dikala kita melaksanakan sholat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Hah? Nyambung yang tentang sholat, misalkan ada makmum, tapi kan batas yang dimaksud itu sampai gimana? Misalnya kalau makmumnya itu gagap lama gitu, bismillah lama, tapi sujud kedua malah mau si imamnya mau naik, itu gimana? Apakah masih dimaafkan atau gimana? Itu gagap lah pokoknya. Apakah mending sholat sendiri aja lah, nggak usah berjamaah seumur hidup? Gagap saya kan ada penyakit orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin untuk lengkapnya ya dari Habibana. Jadi kalau yang namanya makmum tersebut itu kan berarti ada udur ya, atau bisa dikatakan darurat yang mungkin kalau misalkan keadaan seperti itu mungkin kayaknya gitu ya, kayaknya Al-Fakir terus terang belum melihat keterangannya, mungkin kayaknya di maaf, sebab itu kan mempunyai penyakit atau bisa dikatakan darurat atau udur gitu. Sebab kalau misalkan dia tidak seperti itu atau dia tidak gagap, pasti langsung ikut sama seorang imam gitu ya. Mungkin gitu ya. Mungkin kalau keadaan seperti itu mungkin ada rukhsah atau ada maafu dari hukum agama. Mungkin untuk lengkapnya nanti sama Habibana. Nah, untuk masalah yang gagap juga Al-Fakir kurang paham juga. Coba ntar mungkin dicari lagi. Nah, ntar coba dijawab insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Di Ngopi Santuy berarti paling dekat tadi hari Jumat, malam Sabtu insya Allah. Karena ntar kemungkinan Rabu malam Kamis kita majelisnya dipindahkan ke masjid sementara. Karena di masjid ada acara peringatan Isra Mi'raj. Sehingga majelis kita tidak libur, cuma dipindahkan ke masjid. Nah, jadi kalau di sana ada sesi tanya jawab, mungkin ntar akan ditanyakan di sana. Kalau tidak ada, berarti di pending. Ntar dijawabnya insya Allah waktu ngopi Jumat malam Sabtu di Karanganyar. Nah, fadhol silakan yang lainnya. Nah, fadhol. Kamu Gablay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nikah siri. Jadi kasusnya kayak gini. Si wali itu nitipnya itu hari kemarin, tapi nikahnya sekarang. Jadi pertanyaannya, sah atau tidak wali dari wanita menitipkan ucapan untuk besok nikahnya? Mungkin begitu. Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu pertanyaannya seperti ini. Jadi nikahnya besok gitu, cuman kata-kata si walinya sekarang gitu dititipkan. Ya, terus besoknya berarti nggak ada kata-kata lagi gitu, nggak ada. Nah, kalau misalkan lihat permasalahan seperti itu, ya jelas itu tidak sah. Sebab yang namanya ijab qabul dari seorang wali kepada calon laki-laki kan itu harus apa? Kalau bahasa Arab tuh harus mualat gitu ya. Harus mualat atau harus itisol. Jadi dikala seorang wali mengucapkan jawaztuka makhtubataka bimahri misalkan sekian gram halan, maka seorang calon laki-laki harus langsung qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur halan. Nah, sedangkan kalau misalkan kata-katanya sekarang malam ini terus untuk nikahnya besok,
berarti kan itu tidak mualat atau tidak nyambung. Kan diwali hakim kan, Ustaz. Oh, diwali ke hakim kan. Diwali ke hakim kan, jadi si istri nate benci ka bapak nate gitu. Oh iya. Benci terus tarang ngasuh tarang naon. Iya. Iya. Jadi siapa yang mau diwali? Oh iya, berarti diwakil itu ya, wakil. Nah, kalau misalkan pertanyaan seperti itu diwakilkan mah itu tidak apa-apa, boleh itu ya, boleh. Jadi sekarang misalkan kata saya tuh misalkan wakil sama Habibana misalkan Bib Afwan gitu ya, Afwan untuk wakil anak misalkan wakil sama Habib untuk menikahkan anak misalkan besok gitunya, kebetulan saya tidak bisa hadir, maka itu diperbolehkan. Sebab nanti kan yang jadi sahnya itu nanti sama Habibana dalam acara ijab kabul. Jadi tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi dikira al-fakir itu langsung malamnya bahasa ijab, nanti kabulnya besok. Nah, kalau seperti itu kan tidak boleh atau tidak sah. Mungkin untuk tambahannya nanti dari Habibana, wallahu a'lam bishawab. Baik, tentang masalah taukil. Jadi mewakilkan itu diperbolehkan. Memang yang disunahkan yang menikahkan itu adalah walinya, baik itu ayahnya atau kakeknya atau saudara laki-laki kandungnya. Itu yang paling afdol. Cuma kalau seandainya kita ingin memberikan di sana ada ustadz, ada kiai, ada ulama, kemudian kita wakilkan kepada beliau, itu juga jauh lebih baik. Karena melihat daripada segi kesolehannya, lihat daripada segi kebaikannya, maka kita wakilkan kepada beliau. Dan memang seringnya seperti itu. Tapi tatkala seorang wali ingin menikahkan, dia juga dapat pahala juga. Artinya dia dapat kebaikan juga. Jadi tinggal dilihat saja. Kalau di sana contohnya tidak ada, ya maka walinya lebih afdol. Tapi kalau di sana ada orang-orang soleh, kita ingin wakilkan karena melihat beliau lebih soleh, maka itu jauh lebih baik. Kemudian masalah mewakilkan seperti tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Ugin, itu sah-sah saja. Jadi kita mewakilkan orang untuk menikahkan, yaitu bebas, tidak menjadi masalah. Yang penting yang kita wakilkan itu orangnya adalah orang yang soleh, orang yang baik. Tidak boleh kita asal-asalan gara-gara saya punya utang sama dia yang jadi walinya. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi menikahkan itu betul-betul melihat daripada kesolehannya. Karena dikatakan syarat diantara walinya itu sebetulnya harus soleh, harus baik. Sehingga sebagian mengatakan kalau tidak soleh maka tidak sah taukilnya daripada seorang wali tersebut. Kemudian yang kedua, masalah nikah siri. Yang difahami, nikah siri itu bukan nikah yang haram. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak tercatat di KUA. Itu nikah siri, ya. Jadi nikah siri itu memenuhi syaratnya semuanya. Ada laki-laki suaminya, ada perempuan istrinya, ada dua saksi, ada wali si perempuan, kemudian syirah, ucapan qabil itu daripada suami. Itu nikah siri, tapi tidak tercatat di KUA. Jadi jangan salah paham, nikah siri itu nikah yang nggak benar. Oh enggak, nikah benar itu. Cuma tidak tercatat di KUA. Tapi alangkah baiknya jangan kita melakukan nikah siri. Khususnya kepada para perempuan, itu pasti akan merugikan kalau suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perceraian. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Kita mau membela diri pun gimana tidak tercatat di KUA. Kemudian kalau kita punya anak diceraikan, kan si bapak ini wajib memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Kalau laki-laki sampai dia balik, kalau perempuan sampai dia menikah. Tapi karena kita nikah siri, kita nggak bisa nuntut seorang istri ini. Kebingungan. Kecuali istri tersebut sudah menikah lagi dan suaminya ini mampu, maka tidak ada kewajiban kepada suami yang pertama atau bapak yang pertama ini untuk memberikan nafkah. Tapi kalau seandainya menikah, ternyata suaminya juga miskin, fakir, untuk hidup dengan istrinya aja susah, apalagi ngasih anak, ngasih makan anaknya, maka ini suami yang pertama masih punya kewajiban. Kecuali dia si istri ini menikah, kemudian setelah menikah dia dapat seorang laki-laki suami yang bisa dibilang mampu memberi nafkah untuk anaknya juga, maka suami yang pertama tidak ada kewajiban. Tapi kalau seandainya ini istri menikah lagi, ternyata suaminya juga bangkrut, suaminya juga miskin, hidupnya ala kadarnya, maka suami yang pertama masih punya kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Tapi
ini permasalahannya orang si anaknya itu benci ke bapaknya. Pamiku pamanak itu biasa. Mewakilkan itu boleh saja, tidak menjadi masalah. Yang penting ada ucapan taukil daripada wali pertamanya. Meskipun bapaknya gak dikasih tahu. Oh enggak. Ya. Jadi yang namanya perwakilan itu ya harus diwakilkan. Jadi si ayah ini harus ngomong. Jadi jangan seorang perempuan akhirnya nggak pakai wali, itu namanya kawin gantung atau kawin lari. Nah itu yang dijelaskan oleh para ulama, itu nggak sah kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, karena harus ada walinya. Kalau wali nggak tahu, berarti dia nikah nggak pakai wali, nggak sah nikahnya, jatuhnya zina. Ya, kecuali ntar ini permasalahan khusus dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, wali itu tidak menjadi rukun. Dan ini tidak bisa dipakai untuk umum. Ini dipakai dalam keadaan terdesak. Contoh, naudzubillah min dzalik, ini contoh. Ada seorang mau menikah, tapi orang tuanya nggak ngasih izin terus. Sehingga kalau tidak dinikahkan ini bisa jatuh zina. Tetap kekeh, orang tuanya nggak mau. Maka si anak ini, perempuan ini ingin menikah. Maka entar dia menikah tidak pakai wali. Cuma entar dia nikahnya otomatis kan dengan seorang ustadz, kiai ulama. Itu entar ustadz kiai ulamanya namanya muhakam. Namanya muhakam. Muhakam ini apa? Jadi dia yang memegang daripada kalimat talaknya suami. Jadi bukan suami lagi. Jadi dia, suami istri ini mengangkat satu orang menjadi orang yang akan menjatuhkan cerai kepada suami istri tersebut kalau ada masalah. Itu namanya muhakam. Ya. Atau bahasa kita ini tahkim. Ini ada biasanya model kasusnya ini, orang tuanya mempersulit sampai akan jatuh ke zina, akhirnya diselamatkan oleh ustadz, akhirnya dinikahkan. Atau naudzubillah min dzalik, ada seorang akhirnya apa contohnya? Mungkin ini ya, ini contoh. Dia orang di luar Islam. Kemudian akhirnya dia mu'alaf. Kemudian setelah itu dia itu kan otomatis ini ayahnya tidak bisa jadi wali karena tidak Islam. Maka ntar yang jadi wali hakim. Ntar bisa mengangkat untuk menjadi daripada tahkim atau muhakam tersebut. Jadi intinya kalau perwakilan tersebut itu boleh diwakilkan. Contoh kayak tadi. Jadi tingkatan yang jadi wali itu ada 5. Pertama ayah yang paling afdol. Ayah kandungnya. Ayah ndak ada. Kedua adalah kakek. Kakek ndak ada. Yang ketiga saudara kandungnya. Saudara kandungnya ndak ada. Pamannya. Pamannya ndak ada. Anak paman. Ini 5 yang berhak menjadi wali. Kalau nggak ada semuanya, baru entar terakhir namanya wali hakim. Kalau seandainya ini perempuan nggak ada, ayahnya ndak ada, meninggal, kakeknya meninggal, saudara kandungnya ndak ada, pamannya ndak ada, kemudian anak pamannya ndak ada, maka antar walinya adalah seorang hakim. Wallahu a'lam bishawab. Titip terakhir. Nah, mangga. Seumpama abah saya ya, Abah Haji Dodo nih, yang di hadiah itu didatangkan ke orang tuanya. Bisa itu. Ya, Coba gimana? ke orang tuanya gitu. Tapi tanpa sepengetahuan laki-lakinya gitu. Minta izin ke orang tuanya gitu maksudnya. Ah, itu. Kumaha Kang tadi pertanyaan? Jadi contoh abah saya datang ke orang tuanya. Karena si anak cewek nanti kan ku benci nate ya ke bapaknya. Jadi diutuslah dari abah saya dari Binu Haji dia ke sana. Kesang nggak itu? Sampai tanpa pengetahuan istrinya atau Bapaknya, bapak istrinya tanpa pengetahuan anaknya gitu maksudnya. mungkin bapaknya pasek atau apa gitu. Tapi bapaknya udah maksudnya mau mewakilkan sama ini gitu maksudnya. Jadi istrinya tuh yang mau dinikahin itu bapaknya mungkin pasek atau enggak sih terlanjur benci, urus ada apa. Iya. Terus? Jadi nggak mau minta izin aja. Apakah harus minta izin tetap ke bapak yang pasek itu? Oh. Iya. Apakah mungkin ke yang kakeknya atau gimana? Ya, jadi intinya seumpamanya kalau misalkan bapaknya kekeh tidak mau untuk
untuk mengawinkan atau untuk menjadi wali dikarenakan saking bencinya atau misalkan fasik, misalkan mau wakil sama orang lain itu ya, baik sama kiai, baik atau sama orang-orang soleh atau wali yang 5 yang tadi sudah Habib paparkan gitu. Nah itu harus ada izin dulu, itu ya, harus minta izin dulu sama si wali tersebut. Jadi jangan sampai misalkan si orang tersebut yang mau menikahkan si anak dari bapak tersebut langsung menikahkan tanpa ada izin dari seorang wali. Ada pamannya ada akhirnya ada gitu. Tapi nggak ke bapaknya gitu. Oh, ya. Jadi harusnya ke bapaknya dulu gitu, ke bapaknya dulu, ke bapaknya dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan bapaknya sudah, seumpamanya bapaknya tidak ada, sudah meninggal, ya baru ke pamannya gitu ya, ke pamannya gitu, ke pamannya. Jadi kalau yang namanya wali kan harus ada izin. Beda dengan misalkan ya, beda dengan seorang perempuan. Ini kalau seorang perempuan seumpamanya tidak ada izin, terus ditikahkan sama orang tuanya itu jadi. Misalkan gini. Misalkan supaya jelas itu ya, supaya jelas. Saya cinta kepada salah seorang istri itu ya. Saya langsung ngomong sama bapaknya, "Pak, boleh enggak kalau anak bapak dipinang sama saya, dikawin sama saya?" Kata bapaknya, "Boleh, silahkan, tidak apa-apa." Tapi tanpa pengetahuan si anaknya, perempuannya. Jadi tidak bilang dulu, "Neng, nih mau ditikah sama si Ugin," gitu misalkan. Kira-kiranya mau enggak bilang dulu seperti itu. Langsung misalkan dikawinkan, langsung ditikahkan, langsung ijab kabul. Sebab yang ijab kabul itu jelas seorang wali dengan calon laki-laki. Maka banyak gitu ya, banyak misalkan di kalangan para alim ulama, di kalangan para habaib, di kalangan santri, di kala melaksanakan ijab kabul atau akad nikah, calon si istrinya itu tidak dihadirkan. Itu banyak. Sebab itu tidak disyaratkan gitu ya, tidak disyaratkan. Nah, seumpamanya tidak ada izin dari si anaknya, itu yang namanya mengawinkan seperti itu boleh-boleh saja, sah hukumnya. Tapi kalau kasus yang seperti tadi, misalkan itu ya, itu harus ada izin dulu dari bapaknya. Kecuali kalau bapaknya misalkan sudah tidak ada atau sudah meninggal, sama kakeknya atau sama pamannya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat ya, nikah ini bukan hanya masalah sah atau tidak sah, tapi keberkahan itu juga harus dipikirkan. Ada orang-orang yang kadang itu menikah cuma cari pelampiasan hawa nafsu, sehingga nikahnya tidak berlangsung lama. Ataupun dia lama tapi ribut terus. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu karena tidak ada keberkahan. Dia tidak mau mengikuti aturan syariat. Kadang menikah tidak pakai wali, ada beberapa yang seperti itu. Dengan beralasan pakai madhabnya Imam Abu Hanifah. Itu dipakai kalau daruroh, terdesak. Nah kita ini bukan terdesak. Karena kita nggak dikasih izin sama orang tua, kita maksa. Akhirnya nikah, pakai nikah siri. Nah ini yang kadang-kadang terjadi sehingga akhirnya Allah tidak berikan sakinah wa warahmah, tapi yang Allah berikan adalah kesengsaraan dalam berumah tangga. Nah, fadhal, silakan. Yang lainnya ada yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, sholli alaihi wa alihi wasallam. ada titipan pertanyaan buat sebentar lagi kan bulan Ramadan, dan setelah taraweh ada sholat witir penutup ibadah dari Qiyamul Lail. Gimana hukumnya kalau malamnya kita sholat Qiyamul Lail, yang lainnya lagi, sedangkan kita sudah witir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan gini ya, boleh enggak kalau kita sudah witir sholat witir lagi gitu? Atau kita sudah sholat witir kemudian melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, gitu ya? Nah, jadi yang perlu difahami, satu, masalah witir. Tidak ada kata Nabi aukamakol satu malam dua witir, itu tidak ada. Jadi kalau orang sudah melaksanakan witir sebelum tidur, maka bangun tidur dia tidak boleh sholat witir. Contoh, kita sudah witir sebelum tidur karena takut ntar kebablasan bangun subuh, maka kita milih witir sebelum tidur. Ternyata Allah takdirkan kita bangun sebelum subuh, jam 3, jam 4. Boleh nggak kita sholat witir lagi? Tidak diperbolehkan, karena satu malam tidak boleh ada dua
witir. Jadi kalau kita sudah sholat witir sebelum tidur, bangun tidur tidak boleh sholat witir. Kedua, tapi boleh untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini kadang-kadang kejadiannya itu adalah tatkala orang itu kurang faham tentang keterangan, jadikan kata Nabi penutup sholatmu adalah witir. Sehingga ada pemahaman orang itu kalau sholat witir, sudah sholat witir, dia nggak boleh sholat sunnah yang lainnya. Dengan kategori hadis tersebut tadi. Jadi dia mengategorikan kalau orang sudah sholat witir, ya dia tidak boleh sholat lagi. Kenapa? Karena sebagai penutup. Itu yang dimaksudkan kalau kita sebelum tidur, maka jangan tidur dulu. Tapi tutuplah dengan sholat witir. Bukan artinya kalau sudah sholat witir nggak boleh sholat sunnah. Ini banyak kesalahpahaman masalah ini. Jadi kalau kita sudah sholat witir sebelum tidur, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah bangun tidur nih jam 3, ya sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah mutlak semampunya kita berapa puluh rakaat atau mungkin berapa ratus rakaat. Kemudian sholat hajat, mungkin sholat tasbih, silakan lakukan. Yang menjadi catatan itu tidak boleh satu malam ada 2 witir. Tapi setelah sholat sunnah witir boleh kita melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, fadhol, silakan yang lainnya. Mungkin yang yang istri, yang perempuan, fadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua bertanya, ingin bertanya, kan pernah tanya tuh, gak tahu itu dari hadis atau dari firman Allah atau dari apa gitu. Pernah dengar kalau misalkan yang namanya jodoh itu sudah diatur dari usia 4 bulan dalam kandungan. Terus kan itu ada ya kalimat kayak gitu. Tapi bagaimana jika kan kalau misalkan manusia itu terkadang berbeda sikap itu, kalau misalkan tambah dewasa itu kadang suka nakal atau dari nakal jadi baik gitu kan. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, Quran surat Ar-Rum ayat 26, yang artinya bahwasanya manusia perempuan yang baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik pula. Nah, dari ungkapan itu, bagaimana jika kalau misalnya si laki-laki atau perempuan itu tambah dewasa itu berubah sikap dari baik atau jadi nakal atau sebaliknya, apa itu akan tetap berjodoh? Seperti itu. Jadi intinya kayak gini, kalau misalkan kan dalam surat Ar-Rum ayat 26 itu laki-laki yang baik akan menjadi jodoh perempuan yang baik pula. Nah, kalau misalnya si perempuan misalnya yang tadinya baik jadi nakal, apakah akan tetap berjodoh dengan yang memang sudah diatur dalam kandungan selama 4 bulan sebelumnya? Kayak gitu. Baik. Ada pertanyaan bahwasanya di dalam hadis, bisa dilihat di kitab hadis Arba'in Nawawiyah di hadis keempat itu sudah dijelaskan oleh Nabi bahwasanya tatkala kita berada di perut kandungan ibu kita 40 hari, kita menjadi segumpal mani, 40 hari setelahnya menjadi segumpal darah, 40 hari setelahnya menjadi segumpal daging. Kemudian Allah kirimkan malaikat untuk mencatat 4 takdir sekaligus. Rizkinya, meninggalnya di mana, amal kebaikan atau kejelekan dalam hidupnya, kemudian su'ul khotimah atau husnul khotimah, surga atau neraka. Itu semua sudah ditentukan. Rizki termasuk masalah jodoh di sini. Kemudian ada mengutip dari ayat Al-Quran, ya Allah firmankan bahwasanya laki-laki yang baik akan dipasangkan dengan perempuan yang baik.
yang jelek akan dipasangkan dengan yang jelek juga. Al-khabithu lil khabisat wal at-thayyibun lit thayyibat wal khabithu lil khabisat. Yang baik Allah pasangkan dengan yang baik, yang buruk, yang jelek Allah pasangkan dengan yang jelek. Lalu bagaimana titik temunya? Yang pertama, takdir itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, tahu enggak kita jodohnya kita siapa? Kan enggak tahu. Ditentukan, iya. Rizki, iya. Kemudian meninggal di mana? Iya. Kemudian kita ini termasuk orang yang soleh atau yang tidak soleh? Ditentukan, iya. Kemudian kita seulul khotimah sudah ditentukan, iya. Tapi nggak ada seorang hamba pun yang tahu. Lalu bagaimana? Makanya Allah kirimkan setiap zamannya itu Nabi dan Rasul. Sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Pemberi kabar gembira dan pemberi kabar ancaman. Dan Nabi Rasul ini di hari kiamat akan jadi saksi. Kalau ada umat yang berbohong, ndak ada nabi, ya Allah yang kau utus kepadaku, ntar nabi tersebut akan dihadirkan. Sehingga tidak ada orang yang bisa berbohong. Allah berikan kita akal untuk apa? Berpikir, memilih mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga Allah sudah berulang kali menjelaskan bahwasanya kalau surga jalannya ke sini, kalau neraka ke sini. Sehingga nggak boleh Allah mengkambing hitamkan takdir. Kenapa kamu nggak sholat? Allah sudah takdirkan saya seperti ini. Kalau saya menjadi ahli sholat, saya bakal tobat ke Ustadz. Jadi Ustadz gak usah ceramain saya. Ini takdir saya seperti ini. Ada perempuan, contoh. Dia membuka auratnya, diingetin. Perempuan bukannya kewajiban untuk aurat. Ustadz gak usah ceramain saya. Ini takdir saya seperti ini. Kalau Allah berikan hidayah taufik, saya bakal berubah Ustadz. Jadi Ustadz gak usah repot-repot ceramain saya. Ada orang seperti itu. Ini kata Habib Abdul Haddad, dosanya ucapan dia lebih besar daripada perbuatannya. Kalau dalam kitab Nasihatnya namanya ihtijaju bil qadri, mengkambing hitamkan takdir. Sekali lagi, takdir sudah ditentukan, tapi tidak ada seorang hamba yang tahu takdirnya. Sehingga lakukan yang terbaik yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, dengan berjalannya waktu orang itu bisa berubah jadi baik ataupun jadi jelek. Memang seperti itu. Dan itu pilihan. Makanya hidup itu bukan cuma menjalankan, hidup itu adalah memilih. Bukan cuma jalankan, saya ini jalannya jelek terus sampai mati. Tidak seperti itu. Hidup kita ini memilih, pengen jadi baik jadi buruk, pilih. Makanya Allah berikan kita akal untuk apa? Untuk memilih. Kenapa kita beda sama ayam, kita beda sama kambing? Dengan akalnya. Tapi Allah firman kalau manusia tidak menggunakan akalnya, dia lebih rendah daripada binatang. Maka di sini tatkala seorang perempuan pengen dapat laki-laki yang soleh, hendaknya dia juga menjadi perempuan yang soleha. Seorang laki-laki pengen mendapatkan perempuan yang soleh, hendaknya laki-laki itu jadi soleh. Jangan cuma doa yang kenceng. Ya Allah, berikan saya seorang istri yang soleha, yang cantik, yang kaya, yang nasabnya baik. Dianya belangsak. Dianya jarang sholat, jarang ke masjid, jarang ke majelis taklim, jarang kumpul sama ulama. Minta seperti itu. Ya itulah istilah mimpi di siang bolong. Orang kalau pengen makan aja dia harus kerja cari uang, apalagi pengen dapat perempuan yang soleh, pengen dapat seorang laki-laki yang soleh. Jadi itu hanya sekedar motivasi untuk kita. Kalau kita pengen dapat laki-laki yang soleh, ya Anda sebagai perempuan yang soleha dulu. Pengen mendapatkan seorang laki-laki yang soleh, seorang perempuan yang soleha, ya Anda sebagai laki-laki jadi laki-laki yang soleh dulu. Contoh, saya punya uang 100.000. Saya pengen beli gamis Saudi contohnya. Harganya 300.000. Ya saya nggak bakal bisa beli. Kenapa? Karena saya punya uang cuma 100.000. Kehidupan jauh dari agama, tapi pengen dapat jodoh yang agamanya baik, susah. Kecuali ada orang belas kasih. Saya pengen beli gamis Saudi, punya uang 100.000. Harganya 300.000. Saya bakal bisa beli kapan? Kalau yang punya gamis atau yang jual dia memberi udahlah 100.000 aja enggak apa-apa. Tapi kan jarang yang seperti itu. Makanya intinya kalau kita pengen dapat laki-laki yang soleh, perempuan yang soleh, kita perbaiki dulu kita dulu. Kalau bahasa gampangnya ngaca gitu loh. Jangan ngaca cuma nyisir. Ngaca, saya ini pengen dapat istri yang soleh. Sayanya ini sudah jadi soleh belum? Bukan artinya oh berarti laki-laki yang tidak soleh tidak pantas dapat perempuan yang soleh. Pantas, cuma kalau ada yang mau kan gitu.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan perempuan yang soleha, istri yang soleha, ya kita koreksi diri kita harus jadi laki-laki yang soleh. Kita pengen mendapatkan seorang suami yang soleh, ya kita perempuan evaluasi diri kita agar menjadi seorang perempuan yang soleha. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, paham ya? Jelas ya? Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, izin bertanya. Ini masalah sholat ya, Bib ya. Gimana hukumnya kalau ibaratnya contohnya di tahiyat pertama kan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, Bib. Kalau ibaratnya keterusan tapi belum sampai akhir gitu, pas inget kan kita sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keterusan itu gimana, Bib, hukumnya? Apa diterus apa udah? Udah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita sedang melaksanakan sholat gitu, ada yang disebut dengan tahiyat awal, ada juga yang disebut dengan tahiyat akhir. Nah, terus yang disebut dengan tahiyat akhir itu biasanya kan sholat subuh saja. Kalau tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sholatnya sholat yang 3 rakaat atau sholat yang 4 rakaat. Nah, kalau kita sedang membaca tahiyat awal itu kan biasanya sampai membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seumpamanya gitu ya, saking kita sholatnya khusyuk apa gimana? Kebablasan ya tidak apa-apa, maksudnya tidak batal gitu ya. Tidak batal. Nanti dikala kita sudah ingat ya baru kita berdiri menuju rakaat yang ketiga gitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi diteruskan itu ya. Diteruskan misalkan karena kebablasan atau karena lupa atau karena hilaf gitu. Terkecuali kalau misalkan sudah diteruskan terus langsung uluk salam, maka itu ya jelas sholatnya batal. Kalau misalkan kita sholat maghrib atau sholat yang lainnya juga sama gitu ya, sama. Sebab itu kan termasuknya belum sampai rakaat akhir. Jadi kembali lagi kalau misalkan kebablasan dikarenakan lupa atau khilaf, maka itu tidak menjadi batal itu sholatnya. Jadi tinggal dikala kita ingat langsung kita berdiri menuju rakaat yang ketiga. Mungkin itu saja untuk tambahannya nanti sama Habibana, wallahu alam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin tadi, yang perlu difahami tasyahud awal itu tidak termasuk rukun. Sehingga orang tidak membaca tasyahud awal itu tidak batal. Kenapa? Karena itu bukan termasuk rukun. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Makanya orang kalau lupa tidak baca tasyahud awal tidak menjadi masalah. Cuma dia disunahkan sujud sahwi, dan sujud sahwinya itu pun sunnah, bukan termasuk kewajiban atau rukun. Kemudian di dalam tasyahud itu yang diwajibkan itu yang harus kita pahami adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengucapkan salam yang pertama. Itu saja yang wajib. Adapun bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu tidak wajib, itu sunnah. Yang diwajibkan itu adalah duduk kita di tasyahud akhir, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam yang pertama. Salam kedua sunnah. Contoh kita assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai kita langsung baca dzikir sah, karena salam kedua itu sunnah. Tapi beda seperti ini. Contoh kita salam assalamualaikum warahmatullahi, kentut tut, kita lanjut lagi ke salam yang kedua, maka itu batal. Kenapa? Karena kita menambah daripada rukun, padahal kita sudah batal. Itu yang menjadi batalnya. Tapi kalau kita setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, tut, sah sholatnya. Jangan lanjut ke salam yang kedua. Bisi ada. Kalau ada ya. Bisi ada. Kalau ada. Jadi setelah salam kentut, sah sholatnya. Asal tidak lanjut ke salam yang kedua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Masalahnya gini, Bib. Kalau sebelum ke di alamina innaka hamidum majid,
sebelum itu tadi ingatnya apa diterusin apa, apa udah langsung gitu. Terus hukumnya gimana? Jadi kalau udah ingat sampai kalimat tersebut, ya udah jangan diterusin, kita langsung berdiri lagi menuju rakaat yang ketiga. Karena kan tadi sudah dipaparkan gitu ya, rakaat atau tahiyat yang pertama kan itu hukumnya sunnah. Nah, sedikit Al-Fakir menambahkan, tadi sudah dipaparkan oleh Habibana, yang namanya tahiyat atau uluk salam yang wajib itu yang pertama, yang ke arah mana itu teh? Kanan gitu ya, yang ke arah kanan. Nah, sekarang sering kejadian atau suka ada kejadian seperti ini. Dikala sedang melaksanakan sholat tahiyat akhir, nah berhubung uluk salam yang pertama yang ke kiri ya teh. Kanan, oke, yang kanan. Yang ke kanan itu hukumnya wajib, maka suka ada yang membelokkan kepala sama posisi badan. Itu tidak boleh. Sebab itu mengakibatkan batalnya sholat. Nih Al-Fakir kadang-kadang suka melihat seperti ini, misalkan Allahumma innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Nah, jadi posisi posisi badan membelok dari al-kiblat. Itu sholatnya batal. Sebab apa? Sebab uluk salam yang pertama itu hukumnya wajib. Dikarenakan hukumnya wajib berarti itu masih di dalam posisi sholat. Jadi sekali lagi, dikala kita uluk salam yang pertama itu yang disunahkan membelokkan itu bukan badan tapi kepala. Jadi innaka hamidum majid atau masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi posisi badan tetap menghadap kiblat. Jadi jangan sampai assalamualaikum. Nah gitu, itu akan menimbulkan batalnya sholat. Kecuali kalau uluk salam yang kedua itu membelokkan badan dari posisi Ka'bah, posisi kiblat, itu tidak apa-apa. Karena yang kedua kalinya, uluk salam yang kedua kali itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol. Pertanyaan terakhir, silakan. Dari yang istri, perempuan, adanya ibu, pemudinya, atau tamu mau nanya lagi. Nah, ini yang kecil-kecil mau nanya, dari tadi ngobrol, mau nanya enggak? Ayo, dikasih mic, ayo. Kan dari tadi ngobrol nih, ngobrolnya pakai mic. Jangan Fadil, nih yang bilang Fadil, ayo. Nanya. Nah, mau dikasih mic nih biar ngobrolnya enak. Kok diem? Fadhol. Yang lain? Silakan. Ya, tadi kan disebutkan pas tahiyat, pas salam gitu. Kalau misalkan kita belokkan badan, berarti batalnya sholat. Nah, kalau misalkan posisinya ada yang dua kasus ya, Bib. Yang pertama, kalau misalkan kita sholat di tempat yang jauh, misalkan kita lagi berkunjung ke rumah saudara, ternyata kiblatnya salah dan dikasih tahu kiblatnya salah, apa kita tinggal pindah sendiri atau gimana? Yang kedua, pernah kejadian ada teman lagi sholat, cuma teman yang lain iseng dipindahin gitu, Bim, karena salah kiblatnya. Nah, itu gimana, Bim? Sholatnya gitu, Bim. Soalnya banyak kejadian tuh, Bim, kalau misalkan salah kiblat ataupun ada yang iseng-iseng dipindahin sendiri gitu, Bim, sama temennya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti untuk lengkapnya ya sama Habibana. Di antara syarat sahnya kita melaksanakan sholat itu harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau dulu itu masjid
Ka'bah pertama sebelum Masjidil Haram atau sebelum Ka'bah itu Baitul Muqaddas yang ada di Palestina. Itu yang pertama. Setelah ada firman Allah, "Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram," maka beloklah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Nah, dari awal tersebut maka kita dianjurkan atau disyaratkan menghadap kiblat. Jadi yang disyaratkan itu salat itu menghadap kiblat, bukan menghadap arah. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu tidak apa-apa sholat menghadap arah. Misalkan gini, misalkan kita sholatkan ke arah barat itu ya, ke arah barat. Tapi tujuannya kita menghadap kiblat. Nah, seumpamanya kalau menurut Imam Abu Hanifah ke arah barat atau arah kulon gitu ya, itu sah-sah saja kalau menurut Imam Abu Hanifah. Nah, kalau menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, itu don ijtihad atau sangkaan dengan kehati-hatian dengan cara kita menggunakan alat. Misalkan pakai pandom atau kompas untuk menunjukkan arah kiblat. Karena banyak kejadian salah satu bangunan masjid atau musola setelah dibangun, setelah jadi, posisi Ka'bahnya itu tidak rata atau tidak lempeng, tidak lurus dengan posisi masjid. Al-Fakir pernah melihat di daerah Sukaimut gitu ya, di daerah pernah Al-Fakir mondok, masjid itu atau musola itu posisinya menghadap ke arah barat. Tapi setelah dipandom, setelah dikiblat, ternyata arah kiblatnya agak mencong ke arah utara. Nah, setelah kejadian tersebut, itu dulu asal-muasalnya mungkin waktu pembangunannya tidak dipandom dulu. Jadi langsung asal dibangun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah direnovasi lagi, sudah dibongkar lagi, posisinya sekarang sudah dibelokkan ke arah kiblat. Nah, dikala kita melaksanakan sholat di salah satu rumah misalkan, di rumah teman, yang kita itu belum tahu arah kiblatnya kemana, gitu ya, belum tahu arah kiblatnya kemana, kita langsung melaksanakan sholat. Tapi dalam hati kita punya keyakinan atau punya dzon, gitu ya, punya dzon bahwa arah kiblatnya ke sana. Nah, setelah kita melaksanakan sholat, baru dikasih tahu sama sahibul baitnya, kamu itu tadi salah arah kiblat. Sebetulnya kalau sholat di rumah ini arah kiblatnya mencong ke arah selatan atau mencong ke arah utara. Nah, apa hukumnya atau gimana hukumnya sholat tersebut? Maka sholat tersebut itu hukumnya tidak sah. Jadi alhasil sholatnya harus dikembalian lagi atau harus diulang lagi. Sebab ada kaidah usul fikih mengatakan seperti ini, la ibrata bidzonin bayinin khoto'uhu. Jadi jangan dihitung salah satu sangkaan yang jelas sudah salahnya. Maka salah satu solusi gitu ya, perlu dikala kita mau membangun rumah itu diusahakan kalau bisa itu kalau sebelum dipondasi itu di arah kiblat dulu kayak membangun masjid. Nah, sesudah dipandom, waktu membuat pondasi baru nanti kita sholat itu langsung ngikuti arah bangunan tersebut. Jadi jangan sampai misalkan sekarang banyak kita membangun rumah tanpa dipandom dulu, tanpa pakai arah kiblat dulu, pas udah jadi ternyata kiblatnya agak mencong gitu ya, mencong. Jadi kita kalau misalkan mau sholat di rumah, kalau rumah kita belum pernah dipandom atau belum ada penunjuk arah kiblat, itu dari mulai sekarang itu kalau bisa dipandom dulu. Nah, sesudah dipandom, seumpamanya lurus dengan bangunan kiblat, maka kita tinggal ngikut arah bangunan tersebut. Tapi kalau misalkan agak mencong ke arah utara atau ke arah selatan, maka kita ikuti arah tersebut. Apabila untuk mempergampang, untuk mempermudah gitu ya, kita bikin gurat atau bikin semacam pakai cat atau spidol mati gitu ya. Misalkan keramiknya itu harus digurat gitu, maksudnya untuk arah kiblat. Jadi kalau misalkan kita sholat itu ngikutin arah cat tersebut atau arah spidol tersebut. Jadi intinya gitu, kalau misalkan kita sholat di salah satu rumah yang kita belum tahu arah kiblatnya, tapi kita punya don atau punya sangkaan arah kiblatnya ke sana, terus kita melaksanakan sholat, maka setelah kita melaksanakan sholat ternyata arah kiblatnya mencong ke arah utara atau ke arah selatan, maka sholatnya tidak sah sesuai dengan keterangan tadi kaidah ilmu fikih atau usul fikih, la ibrata bidzonin bayinin khoto'uhu. Mungkin itu saja yang pertama. Mungkin untuk jawaban yang kedua nanti sama Habibana sekalian melengkapi. Nah, sudah jelas bahwasanya dalam syarat sahnya sholat itu adalah ma'rifatu kiblah. Jadi kita harus mengetahui kiblat.
Sehingga kalau orang sholat ternyata kiblatnya itu salah, ya sudah sholatnya tidak sah. Yang ditanyakan tadi yang kedua, bagaimana kalau seandainya, ini sering kejadian juga, kita ngelihat teman kita ini karena mungkin tamu, kayak sekarang ini ada tamu, tiba-tiba sholat isya, kiblatnya salah, kesian, akhirnya nggak usah diingetin dulu, ntar aja. Kalau sudah selesai salam baru diingetin. Itu tidak akan mengubah. Jadi kalau dia sudah kiblatnya salah, tinggal kita bisikin, maaf kiblatnya salah, gitu aja. Jadi langsung dibatalkan, kemudian langsung sholat menghadap kiblat. Jangan malah istilah kasihan kita biarin sampai dia sholat selesai baru kita kasih tahu. Itu namanya yang sarain, bukan kasihan udah capek ruku sujud ternyata disuruh ngulangi lagi gara-gara kiblatnya salah. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang yang kiblatnya salah, jangan malah kita biarkan. Tinggal kita ingatkan saja kiblatnya salah. Biar apa? Biar ntar dia bisa langsung membatalkan sholatnya, kemudian sholat langsung menghadap kiblat. Nah, wallahu a'lam. Kalau misalnya posisinya udah salah gitu, misalnya tahu terus digendong dipindahin. Nah. Sama seperti itu juga. Bagaimana kalau sudah salah kemudian digendong? Ya tidak ada gitu. Ya kalau dia sudah salah tinggal dikasih tahu aja, nggak usah digendong. Ngapain pakai digendong? Ya kalau seandainya boleh bukan digendong, suarakan aja. Kiblatnya kurang miring ke kanan, gitu aja. Pakai digendong lagi. Ntar dibawa ke kolah diceburin gitu. Ya. Jadi kalau dia kiblatnya sudah salah, ya tinggal kita ingatkan saja. Kemudian dia membatalkan sholatnya, kemudian diberitahu kiblat yang benar ke arah mana. Jadi nggak usah pakai digendong, kok repot banget. Kalau seandainya boleh seperti itu, ya lebih baik kita suarakan aja. Ngapain pakai digendong-gendong? Ya. Karena kan yang menyuarakan kita, bukan orang tersebut. Kecuali kita suarain. Kalau seandainya sah ini boleh. Maaf kiblatnya kamu salah ke kanan. Oh iya, ke kanannya tuh ke arah mana? Malah ngobrol dalam sholat. Ya. Jadi intinya kalau orang sudah kiblatnya salah, ya dia tinggal membatalkan, kemudian mengarah kiblat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ya ngopi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, khususnya Ustadz Ugin. Alhamdulillah yang beliau setiap saatnya menyediakan waktu kepada kita untuk ngikut ngopi santuy, ngobrol perkara iman. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada beliau umur panjang dalam ketaatan, sehat walafiat, dan diberikan semua kemudahan hajat baik itu dunia maupun akhiratnya. Dan juga terima kasih kepada semua pemuda-pemudi yang ada di Bubulak dan umumnya yang ada di luar. Dan terima kasih ini ada tamu jauh dari Garawangi ya. Jazakumullah jaza sama Pak Nunu serta segenap jajarannya. Terima kasih yang sudah datang. Dan jangan lupa ntar juga kita ada ngopi santuy di Garawangi juga. Insya Allah kalau tidak meleset, insya Allah setiap sebulan sekali Ahad malam Senin pertama Pak Nunu ya. Setiap Ahad malam Senin pertama. Kemarin kita juga ngopi santuy di Garawangi. Alhamdulillah tempatnya kemarin itu di Nanggerang. Di Nanggerang di masjid. Di Masjid Al-Mubarak. Karena kebetulan kemarin itu hujan luar biasa. Alhamdulillah sekarang nih terang. Kalau kemarin itu Ahad kemarin itu hujan sehingga agak kebingungan kemarin. Akhirnya diarahkan ke teras masjid kemarin itu. Jadi sebagian kecil di masjid, sebagian besarnya di teras kemarin. Dan tolong ini diinfokan sama teman-teman yang lainnya. Ini salah satu cara dakwah kita. Kalau kita merindukan kebaikan sama teman kita, kita nggak bisa mengingatkan, ajak ke ngopi santuy seperti pada malam hari ini. Kan sudah dilihat bagaimana acaranya nyantai, slow, jadi tidak ada ketegangan. Kecuali saya tegang nih kalau sudah arah sini nih berbisik ini. Yuwaswisu fi sudurinas, membuat was-was dalam hati manusia. Cuma bukan setan, bukan was-was sayanya. Bukan yang sini setan, bukan. Ya. Nah, jadi ntar kalau bisa beri info kepada yang lainnya. Karena kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita termasuk orang yang betul-betul punya iman yang sesungguhnya, kita ngelihat teman kita yang nggak sholat, teman kita yang nggak belajar ilmu agama, ada kerinduan, ya Allah, kenapa sih kok mereka tidak bisa hadir majelis taklim, tidak bisa ngopi santuy? Ya kita ajak, yuk datang ke sini, acaranya nyantai, sambil mungkin ngobrol, sambil nyemil atau apa-apa, silakan, ya, tidak menjadi
masalah. Dan formatnya di sini cuma tanya jawab bebas. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan ngopi santuy kita pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngopi santuy ini mudah-mudahan kita jadi oleh Allah makin bertakwa kepadanya, diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggal larang-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui ngopi santuy ini menjadikan kita semuanya orang-orang yang kelak di akhir hidup kita bisa meninggal husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama jangan lupa ya, nanti malam ya, besok malam Kamis kita seperti biasa ada rutinan di Majelis Talim Al-Wasilah. Rutin setiap malam Kamis. Besok malam Kamis kedua kita membaca kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah tentang masalah rumah tangga. Tapi karena berhubung malam Kamis besok itu berbarengan dengan acara di Masjid Muawanah, maka majelis kita, acara kita dipindahkan semuanya ke Masjid Muawanah ya. Jadi entar tidak ada Al-Fakir berceramah, baca kitab, itu tidak ada. Jadi kita ngikut dengan yang di masjid dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj yang insya Allah akan diisi kalau tidak salah kepada guru kita Kiai Dodo ya. Kiai Dodo ya, kalau salah ya. Hah? Abah Uing. Abah tamu ya. Baik, jangan lupa ya. Sama doakan, mudah-mudahan ntar kita tanggal 31 Maret ya, Rebo malam Kamis kita mengadakan acara Isra Mi'raj sekaligus milad Majelis Talim Al-Wasilah yang pertama. Doakan agar mudah-mudahan Allah gampangkan, Allah wujudkan, dan mudah-mudahan segala yang berkaitan masalah dana Allah berikan kecukupan semuanya insya Allah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.